Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita belajar, apa kabar? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini adalah tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Sebelum kita belajar lebih jauh, akan saya tampilkan sebuah informasi. Informasinya adalah Habib Lutfi dilantik sebagai One Team Press. One Team Press itu Dewan Pertimbangan Presiden. Yang ingin saya tanyakan terkait informasi ini pada kalian, adakah di antara kalian yang tahu tentang Habib itu apa? Atau Habaib itu siapa? Tunjuk jari. Saya Pak. Ya, silakan. Habib adalah sebutan dari keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Julukan Habib lazim disematkan pada keturunan Nabi SAW yang berasal dari Yaman. Ya, baik sekali jawabannya. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, kenapa di Indonesia itu kok banyak Habib? Siapa yang bisa tunjuk jari? Saya Pak. Karena dahulu sekitar abad ke-14 mulai berdatangan keturunan Nabi ke Nusantara untuk berdagang, menjalankan misi diplomatik, kemudian secara pelan-pelan berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka tidak kembali ke negara aslinya, tetapi menetap di Nusantara hingga anak turunnya sampai saat ini. Ya, bagus sekali jawabannya. Kemudian saya ingin bertanya satu hal lagi. Kenapa di Indonesia ini menjadi negara dengan umat Islam terbesar di dunia? Siapa yang bisa tunjuk jari? Saya Pak. Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia karena Islam disebarkan di Indonesia dengan kedamaian, kesejukan, kedamaian sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagus sekali jawabannya. Baiklah anak-anak semua, sekarang kita masuk kepada materi. Materi kita, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: satu, siswa dapat mengidentifikasi substansi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dua, siswa dapat menjelaskan strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Secara garis besar, substansi dakwah Rasulullah dapat saya gambarkan seperti bagian berikut. Yang pertama, apakah sudah selesai anak-anak? Jika sudah selesai, silahkan kalian secara berurutan menyampaikan presentasi, mulai dari kelompok 1, dilanjutkan kelompok 2, dan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiko dari kelompok 1. Saya Niken dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ajaran pokok dakwah Rasulullah di Mekah. Ajaran pokok dakwah Rasul di Mekah dibagi menjadi dua, yaitu akidah dan akhlak. Akidah adalah dalam bidang akidah, Rasul mengajak penduduk Mekah untuk bertauhid, mengesahkan Tuhan, meninggalkan kemusyrikan seperti menyembah berhala. Sedangkan dalam bidang akhlak, Rasulullah mengajarkan penduduk Mekah menghindari atau meninggalkan perbuatan tercela seperti minum minuman keras, berzina, dan membunuh anak laki-laki. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Saiful Aji. Nama saya Nur Ridwan. Kami akan mempresentasikan tentang
Reaksi kaum kafir terhadap dakwah Rasulullah SAW. Reaksi kaum kafir terhadap dakwah Rasulullah SAW antara lain: 1. Sombong dan kesombongan dan keangkuhan. Artinya, bangsa Arab jahiliyah menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Mereka menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Bangsa Arab kafir Quraisy menganggap bahwa dirinya lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya daripada bangsa Arab lainnya. Kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun menyebabkan mereka sangat sulit mendapat ajaran tauhid dan juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih sering menyembah berhala dan melakukan kemusyrikan lainnya. Fanatisme buta terhadap leluhur jelas-jelas telah menenggelamkan mereka ke dalam kesesatan yang nyata. Yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah SAW dan secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah SAW dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka yang selama ini mereka dapatkan dengan mati-matian. Dan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua, kalian sudah menyampaikan presentasi dengan sangat baik. Tibalah saatnya kita di penghujung pertemuan pembelajaran pada hari ini. Kita akan menyimpulkan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya adalah teladan dakwah Rasulullah periode Mekah adalah menjadi pribadi yang tangguh, pantang menyerah dalam kebenaran, bersedia berkorban dalam berjuang, bersabar dan meneguhkan hati. Sikap ini adalah sikap yang patut kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku semua, untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.